Setelah kematian mendadak ibunya Raka, seorang pemuda kota, harus pulang ke kampung halaman yang telah ia tinggalkan sejak kecil. Di desa yang tampak tenang namun menyimpan banyak rahasia, Raka mulai mengalami kejadian aneh, suara-suara tengah malam, mimpi buruk yang sama setiap malam, dan bayangan hitam yang selalu berdiri di ambang pintu kamarnya. Warga desa enggan bicara dan yang sedikit bercerita menyebut tentang sosok misterius, makhluk bayangan, yang muncul setiap kali sebuah dosa besar dikubur dan tidak ditebus. Raka pun harus menggali rahasia keluarganya dan mengungkap kebenaran tentang apa yang pernah terjadi di desa itu sebelum sosok itu menjemputnya juga. Pulang ke tempat yang tidak memanggil. Langit mendung menggantung di atas desa, ciwaringin saat mobil tua yang dikendarai. Raka melintasi jalan berbatu. Hujan belum turun, tapi kabut tipis sudah mulai turun menyelimuti perbukitan kecil yang mengelilingi desa. Raka menghela napas dalam-dalam. Sudah 10 tahun ia meninggalkan tempat ini. 10 tahun sejak ayahnya meninggal. Dan kini ibunya menyusul dengan cara yang ganjil dan tidak dijelaskan. Sepenuhnya oleh pihak rumah sakit. Gagal jantung, kata dokter. Tapi surat dari tetangga lama, Pak Umar, menyiratkan hal berbeda. Ibumu tidak mati karena penyakit. Nah, kau harus datang dan melihat sendiri. Rumah itu masih berdiri sama seperti terakhir. Kali ia lihat berwarna coklat tua dengan atap genteng yang sebagian sudah mirip. Tapi ada yang berbeda. Raka merasakan hawa dingin yang tak biasa saat ia melangkah ke pekarangan. Pintu depan terbuka perlahan meski tidak ada angin. Pak Umar? Raka memanggil sambil mengetuk pelan. Tidak ada jawaban. Namun, dari dalam rumah terdengar suara ketukan pelan 3 kali. Suara itu berasal dari dalam kamar ibunya. Dengan jantung berdegup kencang, Raka mendorong pintu kamar. Di dalam ruangan itu, dingin terasa menusuk tulang. Jendela tertutup rapat, tirai tidak bergerak. Namun di cermin tua yang menempel di dinding, ada sosok hitam berdiri di belakangnya. Padahal saat menoleh, tidak ada siapapun di belakangnya. Raka jatuh terduduk, tangannya gemetar. Dan dari dalam kamar terdengar bisikan rendah. Kau seharusnya tidak pulang, Raka. 3 ketukan, 3 luka lama. Raka duduk mematung di lantai kamar ibunya. Nafasnya berat, telinganya masih berdengung karena bisikan itu. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasi, efek dari kelelahan dan emosi. Namun cermin itu masih menampilkan bayangan hitam berdiri tepat di belakangnya, walau ruangan itu kosong. Pelan-pelan Raka bangkit. Ia berjalan ke arah cermin, menatap bayangannya sendiri, dan sosok hitam itu menghilang begitu saja. Tapi sebelum lenyap sepenuhnya, mata merah menyala dari sosok itu menatap langsung ke matanya. Raka terdorong mundur, dan saat itu juga, suara ketukan keras terdengar dari depan rumah. Tok, tok, tok. 3 ketukan. Sama seperti yang ia dengar dari dalam kamar. Raka menahan nafas. Tidak ada yang semestinya datang ke rumah itu. Bahkan menurut surat Pak Umar, warga desa sudah menjauhi rumah keluarganya sejak beberapa tahun lalu. Dengan ragu, ia membuka pintu depan. Di sana berdiri seorang pria tua dengan jubah abu-abu dan tatapan tajam. Kulitnya keriput dan tubuhnya agak membungkuk. Tapi ada aura kekuatan yang aneh dari pria itu. Raka, katanya lirik, aku Pak Umar. Raka mengangguk, lega sekaligus bingung. Pak, tadi suara ketukan itu, Bapak? Pak Umar menatapnya lama. Kalau kau dengar ketukan dari dalam rumah, itu bukan aku. Raka membeku. Pak Umar masuk membawa sebungkus makanan dan secarik kertas yang terlipat rapi. Ia duduk tanpa banyak bicara dan menatap sekeliling rumah, seperti mengenali setiap bayangan dan sudut ruangan. Kau dengar bisikan? Tanya Pak Umar tiba-tiba. Raka terdiam lalu mengangguk pelan. Pak Umar menutup mata sejenak. Maka benar, dia sudah bangkit kembali. Karena seseorang membuka luka lama yang seharusnya tetap terkubur. Raka menggernyit. Siapa dia? Pak Umar menarik nafas panjang. Kami menyebutnya sosok misterius. Bayangan dari masa lalu. Ia muncul hanya ketika rahasia besar disembunyikan terlalu lama. Dan rumah ini adalah sarangnya. Raka gemetar. Apa maksud Bapak? Pak Umar menyerahkan kertas yang dibawanya. Ini tulisan ibumu sebelum ia meninggal. Ia tahu waktunya tidak lama, dan ia ingin kau tahu kebenarannya. Raka membuka lipatan kertas itu. Tulisannya terguncang seperti ditulis dengan tangan gemetar. Anakku Raka, maafkan ibu karena menyembunyikan semuanya darimu. Ada yang tidak kau ketahui tentang ayahmu dan tentang malam ketika ia meninggal. Ia tidak mati karena kecelakaan seperti yang kau tahu. Ia dipanggil oleh sesuatu yang kami bangkitkan sendiri. Sesuatu yang kini menuntut giliran berikutnya. Malam itu suara 3 ketukan kembali terdengar. Tapi kali ini bukan dari dalam kamar, dari bawah lantai rumah. Seolah sesuatu atau seseorang mengetuk dari dalam tanah. Tanah yang tidak pernah tidur.
Suara ketukan dari bawah lantai membuat tubuh Raka membeku. Ia menatap lantai kayu di ruang tamu yang kini seperti bergetar halus. 3 ketukan. Lalu hening. Pak Umar bangkit dari kursinya perlahan, wajahnya semakin pucat. Dia sudah terbangun sepenuhnya, gumamnya. Ini lebih cepat dari yang kuduga. Raka memandang pria tua itu dengan sorot penuh tuntutan. Pak, jelaskan semua sekarang. Apa yang sebenarnya terjadi dengan ayah saya? Apa yang ibu sembunyikan? Pak Umar memandang lurus ke lantai. Ayahmu, Darman, adalah salah satu dari 3 orang yang pernah membuat perjanjian dengan sosok itu. Raka terdiam, ngeri mulai menjalari pikirannya. Perjanjian dengan makhluk halus. Pak Umar mengangguk pelan. Bukan sembarang makhluk. Dia bukan jin biasa. Dia adalah roh terkutuk dari masa penjajahan. Di desa ini, dulu ada seorang dukun sakti bernama Kiwarna. Ia dibakar hidup-hidup oleh warga karena dituduh membunuh anak-anak dan memanggil arwah kelam. Sebelum mati, ia bersumpah akan kembali melalui bayangan. Tidak butuh nama, tidak butuh bentuk, hanya butuh dosa dan darah. Ia menunjuk lantai. Dan di bawah lantai rumah ini, Raka, di sanalah ayahmu bersama 2 orang lainnya menyegel sisa kekuatan Kiwarna. Tapi tidak dengan cara benar. Mereka memaksa roh itu untuk memberi kekayaan dan perlindungan. Dan itu harus dibayar mahal. Raka terduduk, seluruh tubuhnya gemetar. Ayahmu mendapat banyak uang setelah itu. Ingat, bisnisnya tiba-tiba sukses. Tapi satu persatu mereka mulai mati aneh. Yang pertama, Pak Saryo jatuh dari jurang meski cuaca cerah dan jalan kering. Yang kedua, Busri terbakar di dapur saat sendirian. Lalu ayahmu, dan kini ibumu. Pak Umar mendekat, suaranya seperti bisikan. Dan kau, Raka, adalah warisan darah dari perjanjian itu. Kini dia datang untuk menagih milik yang belum diserahkan. Suara ketukan ketiga terdengar lagi, lebih keras. Tok, tok, tok! Diikuti bunyi derak kayu dari lantai. Raka menoleh. Salah satu papan lantai mulai melengkung ke atas, seperti didorong dari bawah. Pak Umar meraih tas tuanya dan mengeluarkan sebuah botol kecil berisi cairan hitam dan sekantong garam kasar. Dengar baik-baik, malam ini kita harus memagar rumah ini. Jika dia berhasil keluar sepenuhnya, bukan hanya kamu, seluruh desa bisa ikut binasa. Sosok misterius bukan hanya pembunuh, dia adalah pengingat dari dosa manusia yang terlalu sombong untuk takut. Raka berlari ke arah kamar untuk mengambil senter dan alat gali. Tapi saat ia membuka pintu kamar, cermin ibunya retak. Dan di permukaannya tertulis dengan tulisan merah seperti darah. Kau anak dari dosa, jangan berani membuka tanah ini. Segel yang terbelah, Raka berdiri terpaku menatap cermin yang retak. Tulisan merah itu masih mengalir perlahan, seolah-olah baru saja ditorehkan. Aroma amis darah memenuhi ruangan. Pak Umar masuk tergesa-gesa. Wajahnya menegang saat melihat cermin itu. Terlambat. Dia sudah menandai kamu. Raka menoleh dengan mata nanar. Apa maksudnya ditandai? Pak Umar menatap lurus ke mata Raka. Dia hanya menandai mereka yang akan dijemput lebih dulu. Tapi ini masih bisa dicegah, asal kita segera buka tanah di bawah lantai itu dan selesaikan apa yang ayahmu dan 2 lainnya tinggalkan. Tanpa berkata lagi, Raka dan Pak Umar berpindah ke ruang utama. Mereka mulai membongkar papan lantai kayu dengan linggis dan palu kecil. Ketika kayu-kayu itu terbuka, hawa dingin langsung menyergap seperti ada kulkas raksasa di bawah tanah. Dan dari balik lubang gelap itu, samar-samar terlihat sebuah lingkaran kuno yang terukir di tanah liat berwarna hitam pekat, dikelilingi simbol-simbol yang sudah terhapus sebagian oleh waktu. Di tengahnya ada sebuah benda seperti guci tanah liat tua, dan di permukaannya menempel 3 rambut manusia yang sudah menghitam dan kering. Pak Umar berbisik, ini segelnya. Rambut dari 3 orang, Darman, Saryo, dan Sri, sebagai jaminan perjanjian. Raka menelan ludah. Lalu kenapa dia kembali sekarang? Pak Umar menghela napas. Karena satu dari ketiganya mengingkari perjanjian, dan satu lainnya mencoba menyegel ulang secara paksa. Jiwa mereka tidak cukup kuat untuk menahan roh itu. Dan kini, giliran darah keturunan mereka yang jadi pengganti. Tiba-tiba rumah berguncang. Dari dalam lubang itu terdengar suara tertawa, lambat dan berat. Suara seperti lalukan berkarat yang bergesekan. Api dari lampu minyak Pak Umar mendadak padam. Suasana gelap total. Dan dari dalam lubang muncul sepasang tangan panjang kurus dengan kuku hitam dan ujung jari berasap, berusaha merangkak keluar dari segel. Raka mundur terhuyung. Pak Umar segera menaburkan garam di sekeliling lingkaran sambil membaca mantra dalam bahasa Sunda kuno. Kabalik duwi ka jero taneuh, teu aya dewi hutang nu can dibayar. Yoana hentu bagian ti eta perjanjiana,
Tapi tiba-tiba, salah satu kuku panjang itu menyentuh tanah di luar segel. Pak, cahaya terang menyilaukan meledak dari bawah. Raka jatuh terdorong. Dinding rumah retak. Angin dingin mengamuk dalam ruangan. Pak Umar terbatuk keras, darah menetes dari mulutnya. Dia terlalu kuat. Mantra biasa tidak cukup lagi. Sosok hitam itu mulai menampakkan wujudnya. Dia seperti bayangan yang tidak memiliki bentuk pasti. Wajahnya berubah-ubah. Kadang mirip ayah Raka, kadang Pak Saryo, kadang Bu Sri, dan kadang mirip wajah Raka sendiri. Raka berteriak, tapi suaranya seperti ditelan kabut. Lalu suara menggelegar menggema dari dalam lubang. Daramu, milikku. Dan seketika itu juga Raka pingsan. Kenangan yang dikunci. Gelap, hampa. Raka terbangun dengan kepala berdenyut hebat. Dunia seakan berputar pelan saat dia membuka mata. Bukan di rumah, bukan di desa, tapi sebuah ruangan asing. Penuh kain putih yang menutupi furnitur tua dan bau dupa menyengat menusuk hidung. Dia mencoba bangkit, tapi tubuhnya terasa berat. Di sampingnya, duduk seorang perempuan paruh baya, berwajah tirus dengan rambut panjang terikat rapi. Matanya tajam seperti elang namun penuh rasa iba. "Kamu akhirnya sadar, nak," katanya lembut. "Aku Nyi Ratna, aku dukun tua yang dulu dibuang dari desa Ciwaringin karena menolak ikut dalam perjanjian. Dosa itu." Raka mengerjap. "Pak Umar, sosok itu, rumahku." Nyi Ratna menghela napas berat. "Pak Umar masih hidup, tapi terluka parah. Dia mengirimu padaku sebelum kehilangan kesadaran. Sosok misterius itu hampir berhasil menandai jiwamu sepenuhnya. Ia bangkit dan berjalan ke rak kayu. Dari situ ia mengambil sesuatu yang membuat darah Raka seperti berhenti mengalir. Sebuah boneka kayu kecil berbentuk dirinya sendiri, dengan rambut hitam panjang tergulung di sekeliling lehernya, dan simbol-simbol merah yang membara samar. Ini bagian dari ikatan. Seseorang, mungkin ayahmu, menyembunyikan bagian dari perjanjian di dalam dirimu sejak kau kecil, supaya dia aman, supaya dosanya tidak diambil semua." Raka merinding. "Jadi, aku ini semacam penampung dosa?" Nyi Ratna mengangguk. "Dan karena itu, kamu bisa melihatnya. Kamu bisa mendengar ketukan. Kamu bisa menjadi pintu masuknya." Di luar rumah, angin menderu kencang. Tirai putih berkibar seperti tangan-tangan tak kasat mata. Raka berdiri perlahan. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" Nyi Ratna menatapnya dalam. "Kamu harus masuk ke alam bayangan, tempat di mana roh Ki Warna disegel. Di sana kamu bisa memutus ikatan, tapi itu hanya bisa dilakukan oleh darahnya sendiri. Dan itu artinya kamu harus membawa sesuatu yang ayahmu tinggalkan, jiwanya." Raka mengerutkan dahi. "Tapi ayahku sudah mati." Nyi Ratna membuka laci tua dan menyerahkan sebuah kalung kecil berisi liontin hitam. "Jiwanya, sebagian masih terikat dalam benda ini. Ayahmu tahu hari ini akan datang." Sebelum sempat bertanya lebih lanjut, tiba-tiba jendela pecah dan angin hitam pekat masuk menerjang. Dari bayangan di dinding, sosok hitam kembali muncul. Kali ini lebih padat, lebih nyata. Dua mata merah menyala dari balik kabut. Suara berat menggetarkan dinding. "Raka, aku sudah menunggu." Dan cermin di seberang ruangan memperlihatkan bukan wajah Raka, tapi wajah ayahnya dengan mulut terjahit dan mata kosong, memohon tanpa suara. Alam bayangan. Suasana di rumah Nyi Ratna sudah hancur. Debu beterbangan. Suara-suara aneh mendengung dari segala arah, seperti bisikan orang-orang yang sudah mati. Tapi sosok bayangan itu tak menyerang. Ia hanya berdiri di ambang realitas, seperti menunggu sesuatu. Nyi Ratna, meski napasnya tersengal, menyerahkan kalung liontin hitam pada Raka. "Pegang ini erat. Kau akan masuk ke bayangan tengah, tempat semua roh yang terikat berada. Waktu di sana berbeda. Kau hanya punya satu kesempatan untuk membawa jiwa ayahmu keluar dari perjanjian." Raka menatap liontin itu. Permukaannya dingin dan seperti berdenyut, seolah-olah benda itu masih hidup. "Bagaimana caranya masuk ke sana?" tanya Raka dengan suara berat. Nyi Ratna menggigit jarinya sendiri, darahnya menetes ke tanah. Dengan darah itu, ia menggambar simbol bundar di lantai, lambang yang mirip dengan segel di rumah. "Raka, berbaring di tengah lingkaran ini. Tutup mata dan jangan buka sampai kau dengar namamu dipanggil dengan suara ayahmu, bukan suara lain. Jangan tertipu." Raka ragu sejenak, tapi ia tahu ini satu-satunya jalan. Berbaring di dalam lingkaran, Nyi Ratna menaburkan sisa garam dan bunga kering, lalu mulai membaca mantra. "Leumpang dina handap tanu, asup ke bayangan nu leunggit. Buka pantu antara alam jung tangan hujan kabur." Gelap perlahan menyelimuti pandangan Raka. Ia merasa tubuhnya tenggelam, seperti tertarik ke dasar laut. Suara-suara aneh mulai terdengar, tangisan, tawa, jeritan, semua bercampur menjadi satu. Lalu ia membuka mata. Raka kini berada di tempat lain.
Langit merah tua, tanah berlumpur, pohon-pohon hitam dengan akar menggantung seperti tali gantungan, dan di kejauhan terlihat bayangan-bayangan manusia berjalan tanpa arah. Mereka tidak memiliki wajah, hanya kulit pucat dan rongga hitam. Raka tahu ini bayangan tengah, dunia para jiwa yang tak selesai. Tiba-tiba sebuah suara terdengar. "Raka, anakku, kau datang." Ia menoleh. Sosok pria berdiri di antara kabut. Wajahnya rusak sebagian, namun sorot matanya masih sama, mata ayahnya. Raka melangkah maju, tapi suara lain tiba-tiba datang. "Raka, nak, jangan percaya dia. Aku ayahmu." Dari sisi berlawanan, sosok yang sama persis muncul. Dua ayah, dua suara, dua wajah yang hampir identik. "Pilih aku, Raka. Aku yang menyimpan lukisanmu waktu kecil." Kata yang pertama. "Jangan dengarkan dia. Aku yang selalu mengantar engkau tidur dengan cerita tentang kapal layar." Kata yang lain. Keduanya mendekat bersama. Raka menegang. Lalu ia berbisik dalam hati dan berkata lantang, "Apa warna kesukaan ibu?" Yang satu menjawab, "Biru langit." Yang lain menjawab, "Merah muda." Raka menatap tajam sosok pertama. "Ibu benci warna biru. Dia alergi debu dari kain biru." "Kau bukan ayah." Seketika sosok itu berubah, membesar dan menghitam. Wajahnya mencair menjadi bayangan kabur, dan dari dalamnya muncul mata merah menyala. "Kau akan ikut juga, Raka." Tapi sebelum makhluk itu melompat, Raka menggenggam liontin erat dan menyentuh tangan sosok ayahnya yang asli. Kilatan cahaya muncul dan semuanya runtuh. Jiwa yang terlahir kembali. Cahaya putih membutakan mata Raka. Tubuhnya seperti dilempar dari tempat tinggi, lalu mendarat keras di lantai kayu yang dingin dan basah. Ia terbatuk, keringat bercampur tanah menempel di wajahnya. Suara lonceng kecil terdengar samar. Nyi Ratna berdiri di sampingnya, tubuhnya gemetar dan wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. "Kau berhasil," bisiknya, meneteskan air mata lega. Jiwanya sudah bebas. Raka menggenggam liontin hitam yang kini berubah warna dari pekat menjadi abu keperakan. Ayahnya sudah pergi untuk terakhir kalinya. Namun sebelum ia sempat merasakan lega, Nyi Ratna mencengkram lengannya dengan erat. Tapi segel itu tidak sempurna lagi. Tiba-tiba tanah di bawah rumah bergemuruh. Getarannya datang bukan dari gempa biasa, tapi dari sesuatu yang merangkak naik ke permukaan. Raka menatap keluar jendela. Langit berubah hitam total. Bintang-bintang menghilang, bulan tertutup kabut. Desa Ciwaringin di luar tampak beku, diam, seolah seluruh waktu berhenti. "Ki Warna!" gumam Nyi Ratna dengan suara nyaris tak terdengar. "Dia butuh tubuh baru untuk kembali. Dan karena kau telah menyentuh bayangan tengah, dia bisa menempel padamu." Tiba-tiba bayangan panjang muncul di dinding, menjalar seperti tinta hitam yang tumpah. Itu bukan bayangan Raka, bukan Nyi Ratna, tapi seseorang yang belum ada di ruangan itu. Bayangan itu membentuk siluet, seseorang dengan kepala menunduk dan tangan menjuntai panjang. Langkahnya berat, seperti menapaki kayu basah. Dan perlahan, bayangan itu mulai berdiri di hadapan mereka. "Dia tidak bisa dibunuh," kata Nyi Ratna sambil menarik Raka ke belakang. "Tapi dia bisa disegel kembali jika kau menjadi penampung terakhir dan mengurungnya dalam tubuhmu. Tapi kau tak akan pernah jadi manusia sepenuhnya lagi." Raka terdiam. Pilihan yang mengerikan, hidup selamanya dengan roh terkutuk di dalam dirinya, atau membiarkannya bebas dan menghancurkan desa. Sosok itu kini mulai terlihat jelas. Wajahnya adalah gabungan dari ratusan wajah, wajah penderitaan, wajah kemarahan, wajah manusia yang pernah dibunuh dan dikutuk. Matanya kosong, tapi penuh dendam. Raka memejamkan mata. Ia menggenggam liontin itu dan berteriak, "Ambil aku. Aku pengganti ayahku. Aku yang akan jadi pintumu. Tapi kau harus berhenti di sini." Ledakan cahaya keluar dari liontin. Sosok Ki Warna menjerit. Dinding rumah pecah, langit retak. Tapi tubuh Raka berdiri tegak, seperti saluran antara dunia nyata dan bayangan tengah. Dan dalam hening yang menggantung sesudahnya hanya ada satu suara. Perjanjian baru telah dibuat. Raka terbangun 3 hari kemudian di rumah sakit kecil desa. Tubuhnya lemas. Pak Umar duduk di samping ranjang dengan luka di pelipis. "Kau menyelamatkan desa, nak," bisiknya. "Tapi kau tidak lagi sama." Raka menatap bayangannya di lantai. Ia melihat bayangan itu tersenyum, meski wajahnya sendiri tidak. Bayangan yang hidup. 3 bulan telah berlalu sejak kejadian malam itu. Desa Ciwaringin kembali tenang. Di permukaan, tidak ada lagi suara ketukan tengah malam. Rumah tua Raka kini telah diratakan, hanya menyisakan puing dan tanah gosong. Warga mulai berani keluar malam. Anak-anak kembali bermain di jalan setapak, dan pasar desa beroperasi seperti biasa. Namun di balik ketenangan itu ada sesuatu yang perlahan merambat, tak terlihat namun nyata. Raka
Raka kini tinggal di rumah kecil milik almarhum Pak Saryo. Ia lebih pendiam, jarang berbicara, dan selalu memakai jaket hitam panjang meskipun cuaca panas. Yang aneh adalah bayangannya. Bayangan Raka tak pernah bergerak selaras dengannya. Saat ia berjalan, bayangannya kadang diam. Saat ia duduk, bayangannya bisa tetap berdiri. Dan yang paling menakutkan, beberapa warga mengaku pernah melihat bayangan itu menatap balik ke mereka, padahal Raka membelakangi mereka. Nyi Ratna yang kini hidup menyendiri di tepi hutan memperingatkan, "Kau bukan manusia seutuhnya lagi, Raka. Kau adalah pintu. Selama kau hidup, Ki Warna tetap terpenjara. Tapi pintu bisa terbuka sedikit saja." Dan dia mulai membisik. Dan memang bisikan itu mulai datang. Setiap malam saat Raka hendak tidur, suara berat seperti gema muncul dalam pikirannya. "Bukalah matamu. Lihat apa yang mereka sembunyikan. Lanjutkan yang telah kulakukan." Bisikan itu datang bersamaan dengan mimpi-mimpi. Aneh, Raka berjalan di desa yang terbakar. Tubuh-tubuh tergantung di pohon, dan sosok Ki Warna mengulurkan tangan padanya. Tidak untuk menaklukkan, tapi mengajak bekerja sama. Suatu malam, bayangan Raka menghilang. Ia berdiri di bawah cahaya bulan, tapi tidak ada yang tercetak di tanah. Dan dari jendela kamarnya, ia melihat seorang wanita tua, Bu Sri, yang seharusnya sudah mati, berdiri di ladang, menatap rumahnya. Matanya hitam legam, tangannya menunjuk ke tanah. Raka keluar perlahan mengikuti arah itu. Di titik tempat jari itu menunjuk, ia menggali dengan tangan kosong. Tanahnya lunak, bau busuk menyengat keluar. Ia menemukan tulang rahang manusia dan potongan liontin yang sama seperti miliknya. Dan suara dalam kepalanya tertawa. "Kau pikir aku hanya satu? Ada banyak. Ndavabias manus tampangkit." Desa kedua. Langit mendung menggantung di atas desa Ciwaringin. Angin dingin datang dari arah utara, membawa kabar buruk yang belum terucap. Setelah menemukan potongan liontin dan tulang rahang itu, Raka tidak bisa tidur. Bayangannya masih belum kembali. Dan tiap malam, bisikan Ki Warna menjadi semakin jelas. Desa ini hanyalah permulaan. Kau harus melihat dari mana semua ini dimulai. Pagi itu, Raka pergi ke rumah Nyi Ratna. Dia menunjukkan potongan liontin yang ia gali semalam. Nyi Ratna mengangkatnya dengan hati-hati, matanya membelalak. Ini bukan liontin dari ayahmu. Ini jauh lebih tua." Dia menarik sebuah gunungan peta tua dari bawah lantai rumahnya. Di sana, dua nama desa tertulis sama, Ciwaringin, Kertapadang. Dulu mereka satu, tapi pecah karena perjanjian gelap yang dibuat oleh para tetua. Ki Warna bukan satu-satunya penjaga perjanjian. Di desa Kertapadang, penjaga lainnya pernah dikurung, tapi tidak pernah berhasil disegel. Raka menelan ludah. Jadi ada lebih dari satu roh seperti Ki Warna. Nyi Ratna mengangguk. "Dan kalau kau bisa mendengar mereka, berarti kau kini jadi bagian dari ikatan mereka semua." Perjalanan ke Kertapadang. Raka menempuh perjalanan 5 jam dengan sepeda motor ke utara, menembus kabut pagi dan hutan pinus. Desa Kertapadang tampak sepi, terlalu sepi. Tidak ada anak-anak, tidak ada pasar. Rumah-rumah tua berdiri kaku, beberapa dindingnya tertulis simbol merah yang tidak dikenalnya. Seorang pria tua menyambutnya dari beranda rumah, mengenakan ikat kepala hitam dan tongkat kayu panjang. "Aku sudah menunggumu," katanya tanpa ekspresi. "Namaku Kimaja. Kau datang karena dipanggil, kan?" Raka mengangguk perlahan. Kimaja menunjuk tanah di dekat pohon besar. "Tempat itu dulu dipakai untuk mengurung satu makhluk seperti yang kau bawa. Tapi tidak berhasil. Dia kabur. Dan sekarang, dia kembali bersama Ki Warna." Raka menegak. "Mereka bekerja sama?" Kimaja tertawa pahit. "Tidak, mereka saling makan. Tapi sebelum satu menghabisi yang lain, mereka akan menelan kita semua." Tiba-tiba suara retakan terdengar dari dalam bumi. Raka merasa tanah di bawahnya bernafas. Dan dari balik pohon besar itu muncul seorang anak kecil, mengenakan baju seragam SD, matanya kosong, mulutnya dijahit. Ia menatap Raka lalu menunjuk ke langit. Langit berubah merah. Segel terakhir, langit merah darah menggulung di atas desa Kertapadang. Angin berhembus kencang seperti teriakan dari ribuan jiwa yang tersesat. Raka berdiri terpaku di depan pohon tua, tubuhnya bergetar bukan karena takut, tapi karena sesuatu di dalam dirinya ikut bangkit. Dia datang. Yang satunya, bisikan Ki Warna kini seperti petir di kepala Raka. "Kau akan lihat siapa yang benar-benar menguasai kegelapan." Dari balik pepohonan, tanah mereka. Asap hitam pekat naik seperti kabut neraka. Lalu muncul sosok kedua, lebih kecil dari Ki Warna, namun jauh lebih cepat. Wujudnya seperti mayat anak kecil dengan kuku panjang dan mata merah menyala. Sang peniru, roh yang konon bisa mengambil bentuk siapapun yang pernah mati dalam penderitaan. Dua roh itu berhadapan, dan Raka berada di tengah-tengah mereka. Kimaja berteriak dari kejauhan, "Raka, jangan biarkan mereka bertarung di sini.
Mereka akan meluluh lantakkan dua dunia, yang nyata dan yang gelap. Raka sadar, ini bukan tentang dirinya lagi. Ini tentang menutup semua jalur, menjadi segel terakhir. Tapi caranya, Nyi Ratna muncul di belakangnya. Tak tahu dari mana, tubuhnya lemah. Namun ia membawa sebuah benda, tongkat warisan segel, lambang kuno dari pengikat roh-roh kegelapan. Ini hanya bekerja bila tubuh dan jiwa sukarela menjadi wadah, katanya lirih. Bila kau bersedia, roh-roh itu akan terperangkap di dalammu. Tapi kau akan kehilangan semua. Dirimu, kenanganmu, siapapun yang kau cintai. Raka memejamkan mata. Ia mengingat wajah ayahnya, tangisan ibunya, masa kecilnya yang dihantui hidup yang tidak pernah normal. Lalu ia membuka mata dan berkata, kalau aku tidak bisa hidup sebagai manusia, biar aku hidup sebagai penutup bagi mereka. Ia mengambil tongkat itu, menancapkannya ke tanah di antara dua roh. Ledakan cahaya keluar dari tanah, kedua roh menjerit. Langit terbelah, waktu terasa berhenti, dan tubuh Raka terangkat ke udara. Tubuhnya mulai hancur perlahan menjadi serpihan cahaya hitam dan putih. Satu roh masuk dari kiri, satu lagi dari kanan, dan tubuh Raka menjadi penjara abadi. Beberapa tahun kemudian, desa Ciwaringin dan Kertapadang kini menjadi tempat ziarah. Tidak ada lagi gangguan, tidak ada lagi ketukan. Tapi di sebuah rumah kecil, seorang anak kecil sering berkata pada ibunya, "Ibu, tadi malam aku mimpi orang itu. Dia duduk di kursi kayu diam saja, tapi bayangannya menangis. Dan tiap malam di antara suara jangkrik dan angin malam, masih terdengar ketukan pelan. Tok, tok, tok."